Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang International Marketplace. Untuk nama kelompok kami yaitu Nabila Fitriana, Salwa Permata Pertiwi, dan saya sendiri, Abid Novel Firdaus Wahana Putra. Pengertian marketplace. Marketplace adalah suatu aplikasi atau website yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, sekaligus bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak hanya menyediakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi juga transaksi. Pengertian marketplace menurut para ahli. Menurut Strauss, marketplace adalah penggunaan data elektronik dan aplikasi untuk perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, distribusi, dan harga sebuah ide. Menurut Smith dan kawan-kawan, marketplace didefinisikan sebagai mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi digital. International Marketplace, pemasaran berskala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting mesti kreatif dan mau berinovasi dalam mengembangkan pasar. Langkah suatu perusahaan untuk menentukan proses selanjutnya yang akan diambil. Yang pertama, etnosentris, yaitu pola pikir yang menganggap negaranya superior, menganggap selera negara lain sama dan tidak melakukan studi pasar dalam hal pemasaran produk atau jasanya. Yang kedua, polisentris, yaitu menganggap setiap negara adalah unik. Setiap negara memiliki perbedaan selera dan perusahaan ini melakukan studi pasar dalam pemasaran produk atau jasanya. Yang ketiga, regiosentris, yaitu wilayah pemasaran berdasarkan wilayah yang telah dikelompokkan berdasarkan wilayah terdekat yang biasanya memiliki banyak kemiripan. Yang keempat, geosentris, yaitu melihat pasar sebagai seluruh pelanggan dunia. Tahap menjadi pemasar internasional. A. No foreign marketing. Perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke luar negeri. Produk perusahaan berada di pasar internasional karena pesanan dari luar negeri. Pelanggan asing datang ke perusahaan atau atas nama pihak eksportir. B. Infrequent foreign marketing. Perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri, tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Apabila pasar domestik masih mampu menyerahnya, kegiatan ini ditinggalkan. Pada tahap ini belum ada penyesuaian organisasi maupun produknya untuk pasar internasional. C. Regular foreign marketing. Produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, dipasarkan sendiri atau melalui penyalur domestik dengan sudah memulai berusaha memahami kebutuhan maupun keinginan pasar internasional. D. Global marketing operation. Pada phase ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional produksi maupun organisasi bersaing di pasar dunia. Cara memasuki pasar internasional. Yang pertama yaitu ekspor tidak langsung dan langsung. Cara biasa untuk terlibat dalam pasar luar negeri adalah ekspor. Ekspor tidak tetap adalah tingkat keterlibatan pasif di mana perusahaan tersebut mengekspor dari waktu ke waktu atas inisiatifnya sendiri atas tanggapan pesanan yang tidak diharapkan dari luar negeri. Ekspor aktif adalah perusahaan tersebut mempunyai komitmen untuk melakukan ekspansi ke pasar tertentu. Yang kedua yaitu menggunakan strategi web global. Salah satu cara terbaik untuk memulai atau memperluas kegiatan ekspor biasanya adalah mengikuti pameran dagang luar negeri. Dengan kehadiran internet, perusahaan tersebut bahkan tidak perlu mengikuti pameran dagang untuk memperlihatkan barang-barang suatu perusahaan kepada pembeli dan distributor luar negeri. Komunikasi elektronik via internet memperluas jangkauan perusahaan, khususnya perusahaan kecil di pasar seluruh dunia. Yang ketiga yaitu pemberian lisensi. Pemberian lisensi adalah cara yang sederhana bagi produsen untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Pemberi lisensi memberikan lisensi kepada perusahaan asing menggunakan proses produksi, merek dagang, hak paten, rahasia dagang, atau sesuatu yang berharga lainnya dengan memperoleh royalti. Yang keempat yaitu usaha patungan. Investor asing mungkin akan gabung dengan investor lokal untuk membentuk usaha patungan, di mana mereka sama-sama mempunyai kepemilikan dan kendali, seperti contoh yaitu perusahaan Coca-Cola. Yang kelima yaitu investasi langsung. Bentuk terakhir keterlibatan di luar negeri adalah kepemilikan langsung atas fasilitas perakitan atau produksi yang berbasis luar negeri. Perusahaan asing tersebut dapat membeli sebagian atau seluruh kepemilikan suatu perusahaan lokal atau membangun fasilitasnya sendiri.
Penyesuaian marketing mix untuk pasar internasional. Yang pertama yaitu produk. Ada 3 produk yang memungkinkan pengadaptasian produk dan strategi komunikasi pemasaran di pasar global, yaitu perluasan produk langsung, adaptasi produk, dan penemuan produk. Yang kedua yaitu promosi. Perusahaan menyesuaikan strategi komunikasi yang sama dengan yang mereka gunakan di pasar dalam negeri atau mengubahnya untuk masing-masing pasar lokal. Beberapa pasar global menggunakan tema iklan standar di seluruh dunia. Tentu saja, bahkan dalam kampanye komunikasi yang sangat standar, beberapa tantangan kecil mungkin diperlukan untuk menyesuaikan perbedaan bahasa dan budaya. Yang ketiga yaitu harga. Perusahaan memiliki 3 pilihan untuk menetapkan harga di negara-negara yang berbeda, yaitu menetapkan harga seragam di mana-mana, menetapkan harga berdasarkan pasar di masing-masing negara, dan menetapkan harga berdasarkan biaya di masing-masing negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.